Kalian kalau mau jadi konten kreator, belajarlah dari Mang Ono yang pemberani sama nggak punya malu. Gitu. Sekarang kalian tahu kan yang lagi rame. Ini contohnya kayak aku nih, konten di kandang sapi kayak gini, terus kontenin produk ini, aku nggak malu kok. Kalian belajar deh dari Mang Ono, biar nggak punya malu. Ini ada momen penting bagi kami, bagi Pondok Pesantren Jawa Barat, karena pada saat ini kami seperti anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Karena saya pikir sekarang Gubernur Jawa Barat lebih fokus kepada konten, lupa bagaimana memperhatikan pondok pesantren, di mana pondok pesantren adalah pilar utama dalam membangun Jabar istimewa. Gubernur Jawa Barat fokus ngonten. Kalau Gubernur Jawa Barat fokus ngonten, Anda saya bilang fokusnya sama duit mulu. Ya, fokusnya sama dana hibah mulu. Segala ngomong di anak tirikan sama Kang Deddy Mulyadi. Kemarin-kemarin kemana aja kalian? Pada kenyang sama dana hibah yang segitu banyaknya, puluhan miliar, ratusan miliar. Pada diem aja, nggak bikin Jawa Barat jadi istimewa. Kan katanya kalau pondok pesantren adalah pilar utama membangun Jawa Barat istimewa. Lah, dari dulu kalian pada kenyang, pada dapat dana hibah banyaknya, Jawa Barat masih gini-gini aja. Lah sekarang dana hibah dipangkas ya, ingat dipangkas bukan di stop. Misalkan nih kalian punya pondok pesantren yang dapat dana hibah tuh 10 miliar, sekarang cuma dapatnya 100 juta, itu pun sesuai kebutuhan, begitu. Kan dulu mah kagak, yang punya yayasan atau pondok pesantren yang punya akses politik di Jawa Barat dapatnya banyak, sementara yang pondok pesantren yang kecil-kecil nih, yang kagak punya akses politik ya, dapatnya kecil, terus bahkan kagak dapet. Sekarang diadili nih sama Bapak Aing, pondok pesantrennya yang sesuai kebutuhan, jangan lu mulu. Sementara infrastruktur di jalan lu pada butut, pada jelek. Sementara dana hibah sampai ratusan miliar, bahkan mencapai 3 triliun. Uset, dia enak bener itu. Makanya sekarang mah jangan memprovokasi rakyat Jawa Barat soal isu agama. Udah nggak mempan sekarang, emang dulu diprovokasi soal agama kita langsung turun ke jalan, langsung demo, takbir. Kagak zamannya sekarang mah, cerdas. Terutama sebagai dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi Jawa Barat, kami nih rakyat Jawa Barat, gua nih sebagai warga Jawa Barat tahu semua. Oh ternyata dana hibah itu banyak yang dikirim ke Garut, ke Tasik tuh paling gede tuh. Karena apa? Di Tasik dan Garut. Karena punya akses politik, begitu. Dan gue bingungnya Mang Ono ini setiap turun ke lapangan kemarin yang ke Purwakarta memprovokasi Kades. Suruh klarifikasi, suruh ngomong, bikin gaduh. Setelah sekarang ini juga bikin gaduh lagi turun ke pondok pesantren. Harusnya tuh Mang Ono tuh ngapain di situ? Kan Mang Ono juga wakil ketua dewan DPRD Jawa Barat. Harusnya bantu. Ngapain sih suruh ngomong buat memprovokasi Kang Deddy Mulyadi mulu? Seakan-akan tuh Kang Deddy Mulyadi mulu yang disalahin. Apa-apa lapor Kang Deddy Mulyadi. Padahal Mang Ono juga ke situ kan sebagai anggota dewan, wakil rakyat. Harus bantu dong. Jangan memprovokasi mulu nih Mang Ono nih. Bener-bener dah kemarin diem enak saya, sekarang bikin gaduh mulu Mang Ono nih. Gimana Bang? Es campurnya enak? Seger, dingin, mantap. Tapi kemanisan Bang Iwan. Bang ya kenapa Bang kalau kemanisan? Ya kan katanya kalau kemanisan itu bisa merusak gigi. Nah yang bener Bang, emang begitu? Tuh tanya pemirsa. Bener kan pemirsa? Kalau minuman yang manis-manis itu bisa merusak gigi. Itu gigi Mamang rusak karena minuman manis? Bukan. Ya terus karena apa? Ini mah saya jatuh dari motor, Bang Iwan. Tuh, ternyata naik motor juga bisa merusak gigi, Mang. Oh iya. Umumin atuh. Iya pemirsa, hati-hati kalau mengendarai sepeda motor, karena ternyata sepeda motor bisa merusak gigi. Gitu kan? Iya. Terus ini ada berita terbaru, Mang. Berita apa? Mang Ono Surono keliling belusukan ke pesantren-pesantren. Oh, bagus itu kalau ke pesantren mah. Ngapain dia ke pesantren, mau ngaji? Bukan. Oh, bukan? Bukan mau ngaji, Mang. Atau ini kali mau merubah partainya jadi partai syariah. Partai syariah. Bukan. Ya, terus mau ngapain kan tuh? Mau ngebahas soal dana hibah, Mang. Oh, biar cepet cair kali. Mana buktinya? Ada, Mang. Saya punya videonya. Sok, putar. Siap ya kan? Siap. Terima kasih banyak Pak Ketua, Pak Ono, Wakil Ketua DPRD yang hadir pada kesempatan ini. Ini ada momen penting bagi kami, bagi Pondok Pesantren Jawa Barat, karena pada saat ini kami seperti anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Karena saya pikir sekarang Gubernur Jawa Barat lebih fokus kepada konten, lupa bagaimana memperhatikan pondok pesantren, di mana pondok pesantren adalah pilar utama dalam membangun Jabar istimewa. Tuh, itu Mang.
Itu. Nah, kalau menurut Mamang itu omongan si Pak Kiainya disetting nggak, Mang? Ya kalaupun disetting bagus dong jadinya. Bagus apanya sih, Mang? Ya berarti Bang Ono hebat. Hebat. Ternyata dia punya bakat terpendam, Bang Iwan. Bakat apa, Mang? Jadi sutradara. Jadi sutradara. Ya kan kemarin dia udah mengarahkan dialognya Kades Pasir Munjung. Bagus dia mengarahkan dialog. Ini juga dia mengarahkan dialog. Ada perwakilan Bapak Kiai. Oh, gitu. Nah, ada bakat jadi sutradara. Cocoknya jadi sutradara apa? Dia cocoknya main film misteri. Judulnya Misteri Penyaluran Dana Hibah. Sampai sekarang masih misteri. Tapi kalau dia bikin film misteri kasihan juga ya. Banyak soalnya misteri yang harus difilmkan sama dia. Nah, emang banyak, Mang? Ya kayak misalnya satu lagi misteri utang BPJS ya gitu. Atau bisa dikombinasikan antara dana hibah sama utang BPJS. Jadi misteri anggaran yang tertukar. Tapi bukannya film misteri mah film hantu, Mang, setan-setanan? Bukan lah. Saya mah taunya film misteri itu hantu. Itulah salahnya orang-orang di Indonesia. Salah bagaimana? Kalau film yang hantu-hantuan, setan-setanan, itu mah masuknya kategori horor, bukan misteri. Oh iya. Kalau misteri mah film yang sulit diungkapkan, fakta yang sulit diungkapkan, kayak misteri, bukan horor. Tapi kalau si Mang Ono jadi sutradara film horor, hantu-hantuan gitu, setan-setanan, cocok nggak? Atau kalau film hantu-hantuan setan-setanan mah kayaknya kurang cocok, Mang Iwan. Emang kenapa, Mang? Kurang cocok? Ya kan Mang Iwan tahu nih, tugasnya setan itu apa? Apa coba, Bang? Yaitu membujuk orang-orang untuk berbuat dosa. Iya, benar itu. Nah, berarti kalau jenis filmnya kayak begitu, Mang Ono nggak cocok untuk jadi sutradara. Terus cocoknya jadi apa? Dia cocoknya jadi pemeran utama. Jadi setannya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur sareng budaya sakota wargi sanagri dina waktu sayeuna urang tepang di sareng sajagat walantarahnya. Anu mana orang ningal video itunya musyawarah besar pondok pesantren se-Jawa Barat anu katinggal ku urangnya. Alhamdulillahnya Bapak Ono aya hadir di dia sebagai perwakilan di DPRD Provinsi Jawa Barat, sebagai wakil DPRD Provinsi Jawa Barat, mendampingi acara tersebut. Dan yang kami pertanyakan, kenapa Bapak Ustadz, Bapak Kiai dalam acara besar ini, kenapa tidak mengundang Bapak Gubernur Jawa Baratnya? Kenapa harus dititip pesan kepada Bapak Ono, yang mana Bapak Ono di sini mewakili ya, DPRD, berarti di sini tidak ada perwakilan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat ya, yang mengatasnamakan Bapak Gubernur ataupun Bapak Gubernur sendiri, yang mengatakan bahwa Pak Ustadz di sini merasa ditinggalkan ya, merasa dianaktirikan gitu oleh Bapak Gubernur Jawa Barat. Bapak mungkin di dalam hukum Islam pondok pesantren ini ya, yang mana pesantren ini adalah syariat Islam. Jadi kami mohon jangan dicampur adukan dengan politik, apalagi dengan politik praktis ya, yang mana kita tahu dewan-dewan tersebut ketika Bapak Ono itu bukan mewakili rakyat ya, bukan mewakili daripada pesantren juga, tapi beliau mewakili partainya, jadi suara partai, yang mana ketika berbicara masyarakat Jawa Barat di sini Bapak bukan di pondok pesantren saja ya, apalagi kita sebagai bangsa ini bangsa berbineka tunggal ika, jadi tidak bisa dengan satu golongan saja ya mewakili. Jadi untuk ini kami sebagai warga masyarakat Jawa Barat bukan ya kita mengatasnamakan gubernur atau Bapak Aing Kang Dedi, tapi mengatasnamakan warga masyarakat. Mohon kami pondok pesantren yang ada di Jawa Barat, tolong, bisakah hari ini menjadi tangan di atas, jangan menjadi tangan di bawah. Pembangunan pesantren memang didukung oleh pemerintah, itu tidak dihalang-halangi. Dan mungkin Bapak sudah tabayun belum? Nah, kok ini kayak monoton? Udah beberapa bulan tentang pondok pesantren, dari pertama Pak Haji Hilman sampai sekarang, Pak Ono berbicara di forum, di publik, ya, di medsos, seperti itu, monoton. Padahal Pak Ono sudah ketemu sama Bapak Aing dan mungkin sudah bertanya kepada Bapak Aing bagaimana progres program bansos hibah ini ketika semua orang mengatakan bahwa di stop. Tapi Bapak Ono kan sudah dekat dengan Bapak Aing kemarin ya, dari rapat
sidang paripurna DPRD. Yang mana mungkin Bapak kan sudah bisa memberitahukan kepada para ulama, para kiai, ya apalagi di forum musyawarah Pondok Pesantren se-Jawa Barat, Bapak bisa mengklarifikasi mereka. Pertemuan dengan Bapak Aing apa yang sudah dibahas. Tapi Bapak kok kayak buta dan tuli ya, tidak mendengar. Pak Ono ini bagaimana Pak Ono? Masih dendam, masih terus mencari celah ya untuk menggoreng daripada program-program Bapak Aing ini. Hibah itu bukan tidak dihilangkan, bukan ditiadakan, tapi lagi diatur. Menurut Pak Ustadz yang barusan di video itu mengatakan bahwa jangan samakan kami tong disakompet daunkeun cenahnya. Iya, sekarang lagi direvisi. Karena ya tadi selama ini pondok pesantren yang punya afiliasi, yang punya orang di dalam baru terus-terusan dikasih hibah, sedangkan yang lain yang tidak punya relasi afiliasi di dalam ya dimarginalkan. Makanya hari ini Bapak Aing melakukan ini semua ya, menstop dulu hibah biar terlihat siapa yang bermain di dalamnya gitu Bapak Aing baru 3 bulan lebih sekarang, insya Allah besok lusa mungkin dalam 1 tahun ini itu akan terrealisasi dengan baik ya. Ke semua pesantren yang ada di Jawa Barat, jangan merasa hari ini dimarginalkan, sabar kayak nggak makan aja nih orang-orang ya, kayak hidupnya teh sengsara nunggu beberapa bulan. Emang hidupnya dari bansos dan hibah ya. Mungkin itu saja dari kami netizen ya. Aneh bin ajaib gitu, para ulama cendekiawan muslim, ahli agama, tapi dalam hal ini masih berpikiran kayak preman ormas ya, kayak LSM. Terima kasih. Mungkin dari kami Warung Kopi Sajagat, tempat kongres ngabangkong teberes-beres, dicekapkan dugi sakieu wae. Wassalam.